Kalau di dalam negeri, teman-teman kita ini sering dikatakan sebagai pahlawan devisa. Tapi kita tahu mereka sering kena pungli pas mudik. Dan bahkan ada aturan baru yang menyulitkan mereka. Kasian banget pahlawan devisa kita. Mari kita kupas di kacamata Rian Ernest. Akhir tahun lalu, saudara-saudara kita, para pekerja migran Indonesia yang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran Indonesia, JBMI Hong Kong, menyatakan penolakan atas pemberlakuan syarat persetujuan suami, istri, orang tua, atau wali saat melakukan perpanjangan kontrak kerja. Syarat ini ada pada pasal 9 ayat 1 huruf C, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI 1 tahun 2020 tentang standar penandatanganan dan verifikasi perjanjian kerja pekerja migran Indonesia. Yang mensyaratkan persetujuan dari suami atau istri atau orang tua atau wali dalam perpanjangan perjanjian kerja. Ketentuan itu akan diberlakukan di Konsulat Jenderal Hong Kong mulai 1 Januari 2022 kemarin. Para aktivis JBMI Hong Kong bersama rekan-rekannya pekerja migran Hong Kong dan Makau menolak surat tersebut karena aturan itu sudah dipenuhi saat berada di Indonesia dan saat mereka masih menjadi calon pekerja migran. Padahal faktanya pekerja migran yang telah berada di Hong Kong sudah resmi dan bertahun-tahun bekerja di Hong Kong serta Makau. Jadi menurut mereka tidak perlu adanya pemberlakuan surat izin wali dan orang tua dan segalanya tersebut. Penolakan dilakukan dengan berbagai cara, baik demonstrasi fisik dengan mengusung sejumlah poster yang bertuliskan penolakan dan difoto untuk disebarluaskan. Juga secara online memanfaatkan media sosial maupun sejumlah kanal lainnya yang dapat membantu menyebarluaskan penolakan tersebut. Aturan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan celah pungli dan justru menyusahkan para pekerja migran maupun keluarga yang ada di Indonesia. Mulai dari kerumitan berkenaan dengan administrasi kependudukan, misalnya alamat domisili Indonesia yang tidak lagi sesuai dengan alamat di KTP. Pasangan pekerja migran yang sudah berpisah, tapi belum pernah urus dokumen perceraian. Atau orang tua yang sudah meninggal dunia. Belum lagi permintaan salam tempel dalam proses-proses itu. Saya bahkan mendengar ada seorang suami yang meminta uang dari istrinya sebelum mau menandatangani surat persetujuan. Oleh karena itu, pekerja migran banyak sekali meminta agar Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI mencabut peraturan syarat surat izin dalam perpanjangan kontrak pekerja di luar negeri. Katanya sih, alasan dari BP2MI mengeluarkan aturan tersebut adalah bentuk upaya untuk perlindungan pekerja migran saat di luar negeri. Namun niat mulia itu bagi para pekerja migran Hong Kong malah membuat mereka ribet serta kesulitan. Di sisi lain BP2MI membantah, mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan pekerja migran. Karena menurut Kepala BP2MI, Beni Ramdhani, aturan tersebut merupakan mandat undang-undang yang harus dijalankan oleh institusinya. Katanya, surat keterangan izin itu perintah atau mandat dari Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM dan juga Undang-Undang 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 9. Alasan lain diungkapkan Beni adalah aturan tersebut sebenarnya sudah berlaku sejak sebelum-sebelumnya, termasuk saat institusi yang masih bernama BNP2TKI. Beni lalu mengatakan bahwa dirinya bersama Deputi dan Direktur di BP2MI sebelumnya telah berdialog secara virtual dengan pekerja migran Hong Kong mengenai aturan tersebut. Dan telah memberikan opsi atau jalan tengah terkait masalah penolakan dari pekerja migran Hong Kong. Yang menarik adalah pada akhir tahun lalu, Pak Beni sendiri membenarkan bahwa secara substansi beliau menolak kebijakan tersebut karena dirasa tidak logis, menyulitkan, membuat rumit, dan membuka celah korupsi oknum saat mengurus surat tersebut. Hal ini saya kutip dari kabar24.business.com. Kata Pak Beni, saya kutip nih, secara legal formal, karena BP2MI itu badan pelaksana, kami tentu mengikuti payung hukum yang lebih tinggi. Tapi secara substansi, jujur saya juga menolak kebijakan itu. Karena memang benar menurut pekerja migran Indonesia Hong Kong. Itu tidak logis, malah menyulitkan, membuat rumit, dan membuka celah korupsi oknum saat mengurus surat itu.
Saya bersama rekan-rekan di Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia sudah melakukan riset atas aturan tersebut. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak mengatur kewajiban adanya persetujuan suami, istri, wali, atau orang tua untuk perpanjangan perjanjian kerja. Pekerja migran juga sudah dewasa secara hukum, sudah cakap melakukan perbuatan hukum. Mengapa perlu ada persetujuan dari pihak lain? Jelas, aturan BP2MI ini bermasalah secara hukum dan menimbulkan akibat-akibat biaya dan kesulitan tersendiri bagi saudara kita, para pekerja migran. Kalau memang Bapak dan Ibu di BP2MI memiliki ikhtiar melindungi pekerja migran, mengapa tidak dilakukan melalui kebijakan yang lebih praktis dan konkret melindungi pekerja migran? Misalkan, pekerja migran atau keluarganya di Indonesia wajib mendapatkan akses dokumen dasar dari si pemberi kerja, alamatnya, dan segalanya. Jadi kalau ada apa-apa, mudah untuk melacak pekerja. Atau misal ada jaminan dari perusahaan penempatan tenaga kerja untuk biaya transportasi gratis dari dan ke Indonesia bila pekerja migran ingin mengakhiri kerja sebagai pekerja migran. Kebijakan ini akan mendorong perusahaan penempatan untuk mengirimkan hanya pekerja yang sudah punya kemampuan dan keterampilan mumpuni serta siap mental tahan banting untuk kerja di luar negeri. Dengan demikian, kita akan lebih sedikit dengar ekspresi tidak puas dari majikan luar negeri yang sering berujung pada penyiksaan verbal dan fisik. Dengan segala polemik dan penolakan, BP2MI berencana akan mengajukan solusi dari permasalahan tersebut dengan mengeluarkan petunjuk teknis atau surat edaran yang sedang digodok oleh biro hukumnya. Beni mengatakan di dalam juknis, poin yang diutamakan soal tidak perlunya pekerja migran mengurus surat tersebut secara langsung ke tanah air karena akan mengeluarkan biaya besar. Pekerja migran hanya cukup melaporkan identitas diri mereka dan keluarga yang bisa dihubungi serta alamat ke portal Peduli WNI milik Kementerian Luar Negeri. Akan tetapi hingga saat ini, tahun 2022 belum keluar juga juknis tersebut. Nah, gimana penonton Cokro TV? Setujukah Anda dengan aturan yang menyulitkan pahlawan devisa ini? Jangan lupa tuliskan di komentar dan jangan lupa share video ini biar publik semakin tahu aturan aneh yang menyulitkan saudara-saudara kita. Sampai jumpa.